Om Swastiastu, anak-anak. Swastiastu. Swastiastu, Bu. Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Selamat belajar hari ini. Selamat pagi. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu ya. Ibu tunjuk Desta dulu ya. Desta, coba pimpin teman-temannya untuk berdoa pagi ini ya. Menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Desta. Ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ini menjelaskan dulu ya, Ibu menjelaskan dulu bagaimana kita melaksanakan pembelajaran hari ini. Nah, karena ini pembelajaran daring ya, biar nanti tidak ribut, nanti tidak bersautan kalau misalnya Ibu bertanya atau kalian menjawab tidak bersautan jadi ribut. Nah, cukup acungkan jempol kalau memang sudah terlihat videonya ya. Coba dites dulu, acungkan jempol semuanya. Ya, sudah bagus. Kemudian kalau misalnya tidak terdengar suara Ibu, lihat boleh si jempolnya terbalik. Enggak, Bu? Nah, karena biar tidak ribut ya. Coba tes dulu. Jempol terbalik. Ya, jempol terbalik. Semangat ya pagi ini. Sebelum mengikuti pembelajaran, Ibu akan mengajak kalian senam otak dulu ya. Ibu ingin menampilkan satu video, ingin mengajak kalian untuk mengasah fokus kalian. Nah, sambil bermain juga. Baik, Ibu munculkan dulu. Nah, siapa yang mau mencoba kira-kira? Nah, di sini ada tulisan, tapi tulisannya berwarna. Jadi tugasnya kalian adalah latih otak kalian dengan konsentrasi, sebutkan warnanya, bukan untuk membaca tulisannya. Bisa tidak? Siapa yang mau coba? Ayo. Yuda mau mencoba Yuda? Ayo Yuda. Iya, Bu. Oke, coba. Hitam, merah. Terus? Hitam, merah, hijau, kuning, biru, hijau, hitam, kuning, merah, kuning, biru, hitam, hijau, kuning, hijau, hitam, biru, merah. Udah, Bu. Merah. Oke, tadi Yuda sudah berhasil ya. Coba tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu untuk Yuda. Untuk latihan senam konsentrasinya cukup dulu ya. Sekarang kita akan belajar tentang teks eksposisi ya anak-anak. Nah, khususnya tentang menganalisis struktur teks eksposisi. Ya, baik. Ibu akan share dulu pembelajaran tentang hari ini. Nah, apa yang harus kita pelajari hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Nah, khususnya tujuan belajarnya ini anak-anak. Jadi setelah nanti kalian mengamati tayangan Salindia ini atau PowerPoint ini, nah juga diskusi nantinya, diharapkan anak-anak menemukan struktur teks eksposisi dengan tepat, kemudian menganalisis unsur kebahasan teks eksposisi dengan benar. Kemudian, untuk apa kita belajar teks eksposisi anak-anak? Nah, ini ada manfaat pembelajarannya juga. Nanti kalau kalian belajar teks eksposisi, kalian bisa mengungkapkan pendapat kalian dengan teratur, baik secara lisan maupun tertulis, ya tertata. Kemudian bisa meyakinkan orang lain dengan gagasan yang kita ungkapkan. Kalau kita berpendapat tentang sesuatu, kemudian alasannya tepat, sehingga kita bisa meyakinkan orang lain. Kalau kita mengungkapkan pendapat dengan tidak teratur, maka orang lain pun tidak akan mempercayai pendapat yang kita sampaikan. Nah ya, di sini ada dua teks anak-anak. Kira-kira dua teks ini berbeda atau tidak? Berbeda, Bu.
Desta ya. Kenapa Desta? Karena teks 1 cenderung ke arah teks deskripsi, Bu. Sedangkan teks 2 termasuk teks eksposisi. Teks eksposisi. Oke, tadi Desta langsung mengarah. Teks kedua mengarah ke teks eksposisi. Nah, kalau dilihat yang mana lebih banyak mengandung pendapat? Teks 2, Bu. Teks 2. Ya, teks kedua. Biasanya teks eksposisi kalau ada pendapat pasti disertai apa? Alasan. Selanjutnya, Ibu akan lanjutkan untuk ke analisis unsur kebahasaan teks eksposisi. Nah, ini sudah Ibu warnai. Kira-kira kalimat yang berisi kata warna apa yang merupakan menggunakan istilah khusus? Ayo, yang warna hijau, kuning, atau biru yang menggunakan istilah khusus? Warna kuning, Bu. Warna Kuning. Oke, tadi ada yang menjawab warna kuning. Ya, itu termasuk istilah dalam bidang apa? Pendidikan. Ya, pendidikan. Itu. Nah, sekarang coba perhatikan untuk yang warna biru. Yang warna biru itu adalah unsur kebahasaan apa ya? Penggunaan kata apa? Coba perhatikan yang ini lagi. Apakah penggunaan kata teknis atau istilah, penggunaan konjungsi kausalitas, penggunaan kata perujukan, atau penggunaan kata persuasif? Rujukan, Bu. Ya? Perujukan. Perujukan. Oke. Tadi disebutkan perujukan. Oh, baik, sekarang lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan, nah berarti kita lanjut ke latihan ya, diskusi kelompok. Ke diskusi kelompok menggunakan LKPD. Nah, Ibu tampilkan dulu LKPD-nya seperti apa. Muncul LKPD-nya, anak-anak. LKPD lembar kerja peserta didik. Nanti kalian akan manfaatkan di dalam mengerjakan atau berdiskusi di dalam kelompok. Nah, ini dia. Sudah muncul Ibu bagi kemarin Ibu sudah bagi kalian ke dalam kelompok ya. Ibu sudah buatkan WA grupnya masing-masing, itu ada 4 kelompok ya. Ibu sudah lihat sudah Ibu invite semuanya. Tuh, jadi sudah harus nanti bekerja dengan kelompok masing-masing, ada 2 teks ya. Kalian silakan berdiskusi di dalam WA group. Jadi kalian keluar dulu dari WA, dari Zoom ini atau dari Meet ini, kemudian Ibu berikan waktu 25 menit ya. 25 menit kalian berdiskusi dan mengisi LKPD ini. Ibu akan kirimkan LKPD di WA group. Kemudian berdiskusi dan mengerjakan dan mengisinya. Kemudian setelah 25 menit, kalian kembali ke Zoom melalui link yang sama yang sudah Ibu bagikan di WA group juga. Kalian kembali, kemudian kalian menyampaikan hasil dari diskusi kalian. Jadi yang menyampaikan nanti ada 1 siswa yang mewakili setiap kelompok. Kemudian kelompok lain nanti menanggapi apakah ada yang kurang tepat atau tidak. Ya. Jadi langsung saja untuk kelompok 1 yang terlebih dahulu untuk menyampaikan hasil diskusinya. Siapa yang mau mewakili kelompok 1? Ya, silakan Bunga. Hasil dari diskusi kami
kami tadi dapat menemukan bahwa bagian tesis terdapat pada paragraf 1, rangkuman argumen terdapat pada paragraf 2, 3, dan 4, dan juga penegasan ulang terdapat pada kalimat 5, 6, dan 7. Alasannya itu belum disampaikan. Alasan yang tesis karena bagian itu menyatakan pendapat tentang perlunya peringatan pada Hari Pahlawan. Sekarang siapa yang mau menanggapi dari kelompok 3, 4, 3 atau 4? 2, 3, 4. Nah, tunjuk saja ya. Kelompok 3 silakan. Saya, Bu. Oke, Desta silakan. Yang bagian sejarah perlunya memperingati Hari Pahlawan tuh fakta, Bu, sebenarnya. Menurut saya. Fakta. Kembali lagi seperti yang Ibu jelaskan, kalau rangkaian argumen itu bisa berupa fakta saja, pendapat, atau malah gabungan, fakta atau pendapat? Gabungan, Bu. Gabungan, oke. Berarti yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi itu sudah benar atau tidak bagian argumen? Desta? Belum kayaknya, Bu, belum. Belum Yang tepat. belumnya terdapat pada bagian mana, Desta? Faktanya. Untuk hari ini ada pertanyaan tentang pembelajaran analisis struktur teks eksposisi dan juga analisis unsur kebahasan teks eksposisi. Ada pertanyaan? Jempol turun apa jempol naik? Tidak. Oke. Kalau gitu, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Apa yang sudah kalian dapatkan hari ini pembelajarannya? Oke, Ibu minta 1 orang saja. Silakan simpulkan pembelajaran. Ya, itu dia. Silakan. Jadi kesimpulan dari Zoom kali ini adalah kita mempelajari tentang struktur teks kebahasaan dan juga struktur teks unsur struktur kebahasan teks eksposisi dan juga. Oke. Ya, sudah cukup baik tadi ya, walaupun tadi bolak-balik. Jadi hari ini kita mempelajari tentang ada. Oke. Nah, berarti hari ini kita sudah mempelajari tentang menganalisis struktur teks eksposisi dan menganalisis unsur kebahasaan teks eksposisi. Oke. Siapa yang mau menegaskan kembali kalau struktur teks eksposisi itu apa saja? Ayo, siapa yang mau raise hand? Tadi Bunga sudah raise hand. Klik ikonnya, jangan icon ketawa, diklik ya. Siapa yang mau? Apa saja struktur teksnya? Oke, Desta angkat tangan, silakan. Tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Iya, itu dia. Jawabannya sudah betul, Desta ya. Yang sudah 2 orang sudah menyimpulkan tadi, dapat tambahan poin ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya, di pertemuan kedua, kita akan membahas masih sama tentang teks eksposisi, tapi tentang menulis teks eksposisi ya. Kemudian setelah Meet ini berakhir, kalian jangan lupa untuk membuka akun Edmodo-nya. Silakan kerjakan 5 soal saja. Ya, kerjakan dengan baik. Jadi nanti tesnya atau penilaiannya tentang analisis struktur dan analisis unsur kebahasan teks eksposisi yang sudah kita pelajari hari ini. 5 soal saja ya. Silakan nanti Ibu cek nilainya ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, nanti silakan kalian pelajari lagi tentang teks eksposisi, terutama untuk menulis teks eksposisi ya.